Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Beni dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putu Kelvin Rudiana dengan NIM 181414095. Pada kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 1 dari UTS 2 mata kuliah Matematika Komputasional Kelas C. Pada soal nomor 1, diketahui persamaan diferensial dx sama dengan cos pi dikalikan x ditambah y. Nah, pada soal nomor 1, kita diminta untuk menentukan menentukan error dari metode Euler, kemudian menentukan error dari metode Runge-Kutta orde 2, orde 3, dan orde 4, serta menyimpulkan dari jawaban yang telah diperoleh. Baik, untuk yang pertama, di sini kita akan mencari menggunakan beberapa nilai n. Yang pertama ada nilai n sama dengan 10, nilai n sama dengan 20, nilai n sama dengan 40, nilai n sama dengan 80, nilai n sama dengan 160, nilai n sama dengan 320, dan nilai n sama dengan 640. Nah, pada yang pertama, kita akan mengerjakan untuk nilai n sama dengan 10. Nah, di sini dx, yang pertama kita definisikan dulu f, x, y-nya, di mana kita menggunakan NP cos rumus dari persamaan diferensial yang diketahui. Nah, oke, sebelumnya kita di sini akan mengimport dulu NumPy SNP dan Matplotlib. Nah, di mana NumPy ini kita akan gunakan untuk menampilkan tabel dan Matplotlib ini akan kita gunakan untuk menampilkan grafik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan penyelesaian analitik terlebih dahulu agar kita dapat membandingkan dan menentukan nilai error, maka kita akan menentukan penyelesaian analitik terlebih dahulu dengan definisikan GX dan memasukkan rumus yang ada seperti pada layar. Kemudian batas internal yang digunakan yaitu batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Kemudian intervalnya 10, karena pada soal yang pertama kita akan menjawab dengan n sama dengan 10. Kemudian banyaknya subinterval atau nilai H, nilai H yaitu batas atas dikurang batas bawah dibagi banyaknya n atau dibagi 10 pada jawaban yang pertama. Nah, di sini X sama dengan np.zeros ini kita akan gunakan untuk menampilkan nilai-nilai pada tabel. Yang pertama, nilai untuk Y eksak, nilai untuk Y Euler, dan nilai Y untuk Runge-Kutta orde 2, orde 3, dan orde 4. Kemudian di sini X sama dengan 0. X 0 sama dengan 0 dan Y Euler 0 sama dengan 2 karena diketahui nilai U pada soal sama dengan 2, dan begitu pula untuk Runge-Kutta orde 2, orde 3, dan orde 4. Nah, di sini yang pertama saya lakukan ya adalah memberikan perintah untuk menampilkan tabel. Yang pertama, titel tabel untuk N sama dengan 10, kemudian untuk bagian atas tabel, baris pertama pada tabel, yaitu di sini ada IXI, YXA, YXAK, YEuler, dan seterusnya, hingga error dari Runge-Kutta orde 4. Kemudian di sini kita akan memasukkan perintah untuk iterasinya. Di sini ada ketika I sama dengan 0, nah di sini ada nilai YXAK, kita masukkan rumus yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu GX dari I. Ketika I sama dengan 0, maka nilai Y eksak I sama dengan GXI. Kemudian ini untuk nilai error dari Euler, Runge-Kutta 2, dan seterusnya. Kemudian untuk menghitung Runge-Kutta 2, di sini ada K21, kita masukkan formula seperti pada layar yang telah tertera. Kemudian begitu pula untuk Runge-Kutta orde 3 dan orde 4. Kemudian di sini saya memasukkan format print untuk memasukkan nilai-nilai dari iterasi ke berapa, kemudian nilai XI, kemudian nilai Y eksak, dan seterusnya pada baris pertama. Kemudian selanjutnya ini untuk baris kedua dan seterusnya. Kemudian di sini ada rumus untuk hitung nilai Runge-Kutta orde 2, hitung Runge-Kutta orde 3 dan 4.
Kemudian di sini ada menentukan nilai error. Yang pertama ada nilai error dari Euler, yaitu rumusnya absolut nilai dari Y Euler dikurang Y eksak. Kemudian rumus untuk error Runge-Kute orde 2 yaitu hampir sama, yaitu absolut atau mutlak. Absolut itu berarti mutlak. Mutlak dari nilai Y Runge-Kute orde 2 dikurang nilai Y dari nilai Y eksak. Dan seterusnya hingga error dari Runge-Kute orde keempat. Kemudian selanjutnya di sini saya masukkan perintah untuk mengisi tabel pada baris-baris selanjutnya. Kemudian di sini juga ada untuk menampilkan grafik dari nilai-nilai yang telah kita tentukan pada tahap-tahap sebelumnya, yaitu pada menghitung Runge-Kute orde 2, menghitung Runge-Kute orde 3, menghitung Runge-Kute orde 4, dan nilai Y eksak. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel. Maaf, maksudnya grafik. Setelah ditampilkan ke dalam tabel, di sini kita masukkan ke dalam grafik. Nah, di mana eh, yang pertama ada Y eksak. Y eksak itu akan berwarna merah dengan simbol titiknya itu bintang. Kemudian selanjutnya untuk Y Euler itu akan berwarna biru dengan simbol titiknya itu lingkaran, dan seterusnya hingga Runge-Kute orde keempat. Kemudian di sini ada untuk penampilan grafik, dan ini ada nilai nilai untuk N sama dengan 10. Di sini ada iterasinya, iterasi ke 0 hingga ke 10, karena tadi dimulai dari I sama dengan 0. Kemudian selanjutnya di sini ada grafiknya. Kita telah memperoleh grafik. Kemudian selanjutnya untuk N sama dengan 20. Sama seperti proses sebelumnya, kita mendefinisikan terlebih dahulu fungsi X, Y-nya, kita masukkan fungsi persamaan diferensialnya, kemudian definisikan penyelesaian analitik, kita masukkan rumusnya seperti pada layar, kemudian menyediakan tempat pada tabel untuk Y eksak, untuk nilai X, Y eksak, dan seterusnya hingga ke orde keempat. Langkah untuk menentukan N sama dengan 20 dan N sama dengan 10 kurang lebih sama, hanya perbedaannya kapan iterasi akan berhenti. Ketika N sama dengan 10, iterasi akan berhenti pada I ke 10. Sedangkan untuk N sama dengan 20, maka iterasi akan berhenti pada iterasi ke-20 atau N sama dengan I sama dengan 20. Jadi, begitu seterusnya, begitu pula dengan untuk nilai N yang lain, kita telah peroleh seperti berikut. Berikut hasil-hasil tabelnya dan grafik. Kemudian setelah memperoleh semua nilai error dari metode Euler dan Runge-Kute orde kedua hingga keempat, kita akan menyimpulkan hasil dari pengerjaan kita pada soal nomor 1, mulai dari N sama dengan 10 hingga N sama dengan 640. Jadi, berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dari pengerjaan di atas, diperoleh kesimpulan untuk pendekatan numerik pada N sama dengan 10 hingga, maaf ini maksudnya 640, maka dapat kita lihat grafiknya akan mendekati nilai eksak. Jadi semakin kecil errornya ketika nilai N semakin besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa N sangat berpengaruh ketika kita menentukan penyelesaian numerik. Jadi penyelesaian numerik akan mendekati penyelesaian analitik ketika semakin tinggi nilai N-nya. Berikut penjelasan saya terkait soal nomor 1 pada UTS 2 bagian 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.